Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Ya, di video kali ini jujur aja aku kayak sedikit gugup dan agak gimana gitu ya untuk bikin konten ini, karena di video ini aku mau bikin update tentang rambut keriting aku. Oke teman-teman, aku mau langsung to the point aja, jadi supaya videonya ini nggak lama gitu teman-teman, karena di sini aku cuma mau bikin update aja untuk kalian semuanya. Sorry ya kalau ada lagu-lagu, karena tetangga aku lagi ada musik-musik karaoke gitu. Jadi ya teman-teman, konten ini adalah khusus untuk update, dimana sebenarnya aku gugup banget dan kayak agak sedikit ngeri gitu buat ngomong, karena aku tahu kalau setelah aku up video ini mungkin akan banyak dari kalian yang kecewa sama aku dan juga hate me gitu. Mungkin kalian akan banyak yang membenci saya dan juga kecewa. Kenapa? Karena di bulan Desember tahun kemarin, tahun 2021 itu aku memutuskan untuk smoothing rambut saya. Well, aku tahu mungkin kalian yang nonton kayak what, why gitu kan. Padahal Karin itu selalu nyemangatin kita, selalu ngasih semangat dan support buat teman-teman yang rambutnya keriting untuk balik ke rambut asli mereka, atau teman-teman yang rambutnya lagi masa transisi gitu. Kenapa kok smoothing? Nggak sayang kayak gitu kan. Jadi ya, sebelum aku memutuskan untuk smoothing itu aku udah pikir baik-baik. Aku udah benar-benar memikirkan tentang apakah saya akan smoothing atau enggak gitu. Karena pada saat itu aku memang benar-benar yang oke, aku harus memikirkan dengan sangat baik sebelum aku memutuskan untuk smoothing. Tapi pada akhirnya bulan Desember kemarin aku memutuskan untuk smoothing teman-teman. Kalau ada teman-teman yang nanya kenapa gitu kan, kenapa harus smoothing, jadi alasannya adalah karena pada saat itu teman-teman itu banyak banget teman-teman yang DM aku di Instagram, dan mereka kebanyakan adalah teman-teman yang sedang dalam masa transisi, dan mereka itu oh my god, ada suara. Oke. Dan teman-teman yang lagi di masa transisi ini, mereka nanya sama aku, Kak gimana sih ngerawat rambut transisi, dan gimana waktu itu Kak Arin kok bisa bertahan di masa transisi, terus aku ngerawatnya harus gimana nih Kak, rambut aku harus diapain nih, dan banyak banget pertanyaan. Dan aku tuh udah banyak banget ngejelasin sama mereka, dan aku juga udah bikin video, bahkan aku udah bikin video tentang bertahan di masa transisi. Tujuannya adalah untuk mengedukasi mereka dan juga menyemangati mereka gitu ya. Tapi masih banyak juga teman-teman itu yang DM aku, dan mereka bilang tuh kayak aku tuh kayak udah nggak sanggup lagi Karin, kayak pengen smoothing lagi dan bla 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 gitu. Bla bla bla. Karin, aku udah nggak bisa lagi, aku udah nggak sanggup lagi, aku udah pengen smoothing aja. Ini kayak jelek banget rambut aku di masa transisi, rambutnya gini banget dan kayak gitu, gini gitu. Dan pada saat itu tuh aku mikir yang andai saja aku bisa memutar waktu, terus aku bisa bikin video, bisa bikin konten buat temen-temen, dan gimana kalian bisa tahu kayak apa sih aku di masa transisi, dan apa yang aku lakukan, terus perawatan apa aja yang aku pakai, dan gimana aku bisa bertahan kayak gitu loh. Itu pengen banget aku kasih lihat ke teman-teman, karena jujur aja dulu pada saat aku di masa transisi, aku tuh nggak yang sedown itu, dan aku tuh yang masih santai, masih yang enjoy gitu loh. Tapi banyak teman-teman tuh kayak yang bener-bener kayak bahkan bisa dibilang kayak depresi gitu teman-teman, karena mereka saking seringnya dibully dan terlalu takut untuk balikin rambut mereka ke rambut asli mereka, dan kayak udah deh nggak sanggup gitu. Dan pada saat itu aku lagi break di YouTube, dan pas break itu aku tuh sempet kepikiran yang apa aku smoothing aja ya, supaya aku bisa ngeliatin sama temen-temen yang lagi dalam masa transisi. Jadi aku bisa memberikan support sama mereka, dan aku bisa
ngasih semangat itu bukan cuman omongan aja gitu, tapi aku bener-bener ngeliatin sama kalian, dan aku bener-bener yang ngasih edukasi sama kalian dengan mengorbankan. Oke, jangan mengorbankan, itu terlalu tinggi. Jadi kayak ibaratnya aku bukan cuman ngomong aja, tapi aku bisa ngasih video kayak ayo gitu loh, sama-sama kita ngembaliin rambutnya nih loh. Aku rambutnya juga masa transisi, aku tuh kepingin kayak gitu. Jadi bukan hanya omongan aja yang aku kasih ke kalian, tapi kayak ada bukti bahwa cara ngerawat rambut aku di masa transisi tuh kayak gini, produk yang aku pakai tuh kayak gini dan sebagainya gitu teman-teman. Ibaratnya aku berkorban deh untuk rambut aku rusak dulu, tapi aku bisa bikin satu konten itu yang bermanfaat buat teman-teman yang rambutnya lagi dalam masa transisi, atau teman-teman yang mau ngembaliin rambutnya ke rambut keriting gitu. Aku tuh sempat mikir teman-teman, kayak apakah nanti ketika aku smoothing itu akan menjadi suatu keputusan yang tepat, karena rambut aku tuh kan udah sehat dan udah 5 tahun. Aku bahkan nyatok aja kayak jarang banget, cuman 2 kali atau berapa, kayak cuman untuk bikin video aja waktu itu. Jadi benar-benar rambutnya aku yang udah sehat, terus mau aku smoothing hanya untuk support teman-teman yang rambutnya di masa transisi, atau teman-teman yang mau ngembaliin rambutnya mereka. Apakah itu suatu pengorbanan yang worth it gitu? Karena aku mikirnya, apakah teman-teman nanti bisa terima keputusannya aku, kayak teman-teman yang udah lama subscribe aku, buat kalian yang udah lama nungguin konten video rambut keriting aku gitu. Aku mikirnya, apakah kalian nanti bisa terima ini dengan keputusan aku ini, atau kalian malah akan membenci aku dan juga kayak kecewa gitu. Jadi aku bener-bener waktu itu kayak dilema banget, dan aku bener-bener mikir gimana gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk smoothing rambut aku dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan juga support buat teman-teman semuanya yang rambutnya itu di masa transisi, atau teman-teman yang mau ngembaliin rambutnya di rambut yang keriting gitu. Jadi ya, aku harap teman-teman yang udah subscribe aku dan juga udah nungguin video aku dari lama itu bisa mengerti dan juga bisa menerima keputusannya aku ini. Kalaupun kalian tidak bisa menerima dan kalian kecewa, ya itu hal yang wajar, aku bisa mengerti perasaan kalian. So ya, terus ini rambut aku juga udah masa transisi karena udah mulai panjang rambut keritingnya. Kan udah 1 tahun ya. Kalau Desember tuh udah hampir 1 tahun rambut aku juga udah mulai panjang. Jadi aku nanti bisa bikin video kayak apa aku merawat rambut keriting aku. Untuk teman-teman yang rambutnya udah keriting seperti aku kemarin dan kalian udah tinggal belajar tentang styling rambut keriting, aku mohon maaf ya, kalian bisa sabar untuk tunggu video-video yang itu. Kalian bisa lihat video aku yang lama, atau kalian bisa cari video-video dari orang luar, itu banyak banget mereka video tentang rambut keriting. Nanti aku bakal kasih link tentang video-video rambut keriting dari beberapa YouTuber yang aku suka gitu, oke? Untuk sekarang aku mau mengedukasi, atau bisa dibilang aku mau ngasih support sama teman-teman yang rambutnya transisi, atau teman-teman yang mau mengembalikan rambutnya ke rambut keriting. Aku akan bikin konten itu dulu ke mereka, karena aku lihat sekarang di iklan-iklan sampo itu udah mulai ada iklan sampo tentang rambut keriting. Maksudnya tuh iklan sampo sekarang tuh udah bukan cuma rambut lurus aja yang dibanggain, tapi kayak semua jenis rambut tuh udah mulai diperhatikan dan sama produk-produk shampoo. Aku udah lihat iklannya waktu itu, jadi aku tuh ngerasa oke, keep it up gitu. Ayo kita lanjutkan, karena nanti bakal semakin orang-orang bakal semakin bangga dengan rambut keriting mereka. Oke teman-teman, aku rasa itu sih yang pengen aku kasih update sama teman-teman semuanya. Aku harap
teman-teman nggak benci sama aku dengan keputusan ini dan kalian tidak, kalau kecewa pasti kecewa ya, aku bisa mengerti itu, tapi aku harap kalian bisa menerima keputusan ini dan aku harap kalian bisa mengerti kenapa aku memutuskan untuk smoothing rambut aku. Anyway, aku smoothingnya tuh bukan pure smoothing gitu, jadi smoothingnya tuh cuma bagian atas aja, bawahnya itu masih keriting sedikit gitu ya, masih di bagian bawahnya tuh kayak ikal sedikit, karena aku minta sama yang smoothing waktu itu, aku bilang tolong di bawahnya itu masih disisain rambut keriting aku, karena aku nggak mau bener-bener yang kayak hilang rambut keritingku gitu teman-teman. Jadi ya yang di bawahnya tuh kayak masih ikal, kalau kalian lihat ya, ini kayak masih keriting-keriting gitu. Jadi yang bawah ini rambut asli aku, tapi yang atasnya aja kemarin aku lurusin, karena tujuannya kan memang hanya untuk ngasih lihat sama teman-teman kayak gimana aku bertahan di masa transisi. Jadi aku nggak mau rambut lurus yang bener-bener smoothing yang lurus gitu. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Aku bener-bener minta maaf sama teman-teman semuanya kalau ada teman-teman yang kecewa, tapi aku harap kalian bisa mengerti keputusan ini dan kalian juga bisa support saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang di masa transisi, dan juga teman-teman kalian yang mau ngembaliin rambutnya di rambut keriting. Jadi kita saling support gitu teman-teman ya. So ya, aku udahin video aku kali ini dan sampai ketemu lagi di video tentang rambut keriting yang selanjutnya. Bye bye.